Salam, bertemu kembali di channel Big Chona, sebuah channel yang membahas hal-hal besar bermutu berisi, bukan kaleng-kaleng. Kita pada kali ini akan membahas memang ini adalah sebuah isu, tetapi kami yakinkan bukan isu biasa karena telah beredar di berbagai berita dan banyaknya kalangan-kalangan partai yang sudah memberikan komentar, termasuk juga istana. Dan biasanya sebelum adanya reshuffle kabinet, memang itu selalu didahului dengan isu-isu, sehingga walaupun berupa isu, tidak menutup kemungkinan besar bisa terjadi reshuffle. Nah, dalam pembahasan ini izinkan kami, apakah ini akan ditonton oleh istana kepresidenan atau tidak, yang penting kita berupaya memberikan pendapat. Ya, ini memang hanya bersifat pendapat pribadi. Kami meyakini memang kita nggak berwenang di bidang itu, tetapi sebagai pengamat yang mungkin juga ikut mengikuti perkembangan dan berhak kita dalam memberikan suatu masukan yang diharapkan akan lebih baik ke depan. Demikian. Jadi kalau kita amati isu-isu reshuffle nih ya, saya lihat ada isu tentang Pak Prabowo kan reshuffle. Kemudian ya, pertama mengenai Kementerian Pertahanan yang perlu kami sampaikan adalah bahwa saya coba tadi melihat Menteri Pertahanan Amerika, Menteri Pertahanan Cina. Saya melihat saat ini kedua menteri negara besar tersebut seluruhnya menggunakan Menteri Pertahanan yang berasal dari TNI, dalam artian dari Armed Force mereka. Karena kita harus mengakui, bila kita benar-benar ingin membangun pertahanan kita, diharapkan seorang Menteri Pertahanan harus memahami strategi perang. Saya menyampaikan ini karena dalam suatu isu berita, saya lupa tadi dari apa itu, ada kemungkinan Wamenhan. Kami bukan antipati dengan sipil ya, namun secara spesifik dalam bidang pertahanan kami sangat menyikapi, karena itu berbahaya apabila ditangani tidak sesuai ahlinya, dalam artian bukan seorang ahli strategi. Membangun postur pertahanan itu tentu harus didasari pada pemahaman strategi, pemahaman baik sejarah, kondisi saat ini, ancaman, kemungkinan, hakikat ancaman yang akan datang. Dihadapkan dengan situasi pertahanan kita yang ada saat ini, dalam hal ini komponen utama pertahanan adalah TNI, yang seharusnya yang pernah jadi TNI dalam hal ini secara khusus Panglima TNI ya sudah tentu memahami bagaimana sebenarnya postur TNI saat ini. Demikian. Kami bukan meragukan kemampuan dari Wamenhan, tapi itu secara otomatis pemahaman Wamenhan terhadap kondisi TNI saat ini, apalagi sudah bersifat teknis di lapangan, itu pasti tidak memahami. Sehingga dalam pembangunan postur pertahanan dalam hal ini secara khusus TNI ya, di luar alutsista, termasuk juga nanti dengan alutsista, itu saya rasa nanti apabila Wamenhan jadi Menhan itu kurang tepat. Kami sedikit mengkritisi dalam menunjuk seorang Menteri Pertahanan harus benar-benar sesuai kompetensi. Jangan kita menganggap karena Kementerian Pertahanan memiliki anggaran sedemikian besar sehingga kita mengharapkan orang yang mampu di bidang administrasi hebat, ataupun mampu melayani dalam bidang administrasi yang lancar, lihai dalam beradministrasi. Bukan.
administrasi itu hanya tugas-tugas staf saya, tetapi diharapkan Menhan itu adalah seorang tintang daripada pertahanan Republik ini. Jadi kami sebenarnya cukup berat apabila sampai Pak Prabowo di reshuffle dari Menhan, cukup berat. Namun apabila memang harus seperti karena itu hak daripada Pak Presiden tentunya, ya, kami sarankan harus tetap dari TNI. Dalam hal ini kalau kami boleh bersaran, sebaiknya adalah dari mantan Panglima TNI dari Angkatan Laut, karena diharapkan nanti akan lebih mudah berkoordinasi dalam pembangunan pertahanan maritim Indonesia, yang diharapkan memang negara kita adalah negara maritim, jalur-jalur ekspansi negara luar yang bisa melaksanakan ekspansi secara massal ya dari laut, tidak akan mungkin dari darat, kan gitu. Dalam artian memang kemungkinan dari udara bisa, tetapi itu akan kecil-kecil. Tetapi kalau sampai ekspansi besar-besaran itu kan dari laut, karena kita negara maritim, berbeda dengan negara yang dikelilingi darat. Sehingga pembangunan pertahanan maritim kita memang perlu harus disikapi dan diseriusi, dan dihadapkan dengan nanti pembangunan sinkronisasi dengan pembangunan poros maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia yang harus juga segera kita mainkan. Selanjutnya, sehubungan dengan Pak Prabowo sebenarnya bagus. Reshuffle, rotasi, apa namanya itu, tour of duty, tour of area. Tapi saya melihat di berita itu dikatakan jadi Menteri Pertanian. Itu apa jadi Menteri Pertanian? Itu enggak usah. Saya lebih condong beliau itu bila memang akan terjadi reshuffle, beliau itu baiknya jadi Menteri Luar Negeri, ya kan? Sehingga beliau lebih luas, ya kan? Terlalu keras sekali di Republik ini. Jadi beliau nanti kan lebih luas bergaul dengan negara-negara luar, sehingga diharapkan apabila beliau suatu saat nyapres dan ternyata menang, beliau sudah luas dalam hubungan koneksi internasional, ya kan. Ya, itu mungkin cukup untuk bidang Kementerian Pertahanan. Mohon maaf, ini hanya pendapat pribadi. Kebetulan nih saya lagi santai ya, kita memberikan ulasan-ulasan. Kemudian bidang kementerian yang lain yang mungkin saya mencoba sarankan adalah Kementerian BUMN. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, Bapak Erick Thohir telah berhasil membuat BUMN kita lebih baik, dalam artian menghasilkan lebih besar untuk APBN. Emang kita tidak ingin membuat jadi beban kepada beliau. Namun bila kita melihat kepada Cina, keberhasilan Cina seperti yang kita tahu ulas dalam mendongkrak kejayaan, kekuatan keuangan mereka, salah satunya adalah dengan memperbanyak BUMN mereka yang ekspansi atau membuat proyek-proyek di luar negeri. Sampai 150.000 BUMN. Jadi dihadapkan dengan prestasi, ya, selain prestasi yang dilaksanakan Pak Erick Thohir, tentunya sebenarnya bila memungkinkan lagi yang rencana akan ditutup itu diminimalisir, yang ditutup, mana yang masih bisa disetting, bisa digandengkan dengan BUMN Cina untuk mengekspansi ke negara luar. Pembangunan yang bersifat memungkinkan diikuti bersama Cina, sehingga pernah kami sarankan cocoknya Menteri BUMN itu Pak Ahok, Pak Erick Thohir cocoknya itu Menko Ekonomi, sehingga Pak Erick Thohir lebih leluasa berdiplomasi dengan negara lain dalam hal membangun bidang ekonomi negara kita, karena beliau secara kemampuan dalam membangkitkan, mencari sumber logistik itu hebat, dan kemampuan berdiplomasi di negara luar tidak bisa diragukan lagi.
dengan kemampuan membeli klub sepak bola terkenal. Ya, ini hanya sekedar saran pribadi ya. Beliau itu saya lihat dari secara kinerja dan juga dari segi prestasi di sebagai pengusaha, beliau udah level Menko itu. Ya kan? Kemudian gaya-gaya Pak Erik ini cocok dengan Pak Ahok itu di BUMN, kipas yang nggak jelas-jelas, kipas pak gitu, sehingga jelas. Kemudian bangkitkan yang bisa dibangkitkan, gandeng negara Tiongkok melakukan ekspansi pembangunan proyek-proyek di luar negeri, di Afrika, Uni Emirat, Kazakhstan, bila perlu sampai ke Kutub Utara. Jadi Indonesia dikenal di luar, perusahaan-perusahaan Indonesia bisa dikenal di luar. Kita coba dulu dengan BUMN, karena mungkin pengusaha kita masih sangat minim untuk ekspansi keluar. BUMN dulu lah kita dorong untuk bermain di luar, ya kan. Nah, ini sedikit tentang Kementerian BUMN. Kemudian saya sedikit mengenai Pak Sandiaga Uno. Saya lihat yang di isu-isu ya, beliau cocok jadi apa itu ya, cocok beliau itu lingkungan hidup kali itu ya kan. Terus kalau SDM saran saya sih orang KPK itu. Jadi jangan ada nggak jelas-jelas di SDM itu. Terus Pak Muhaimin Iskandar saya lihat belum menteri, beliau itu sosial atau kemana ya kan, PDT. Tapi itu adalah kewenangan daripada Bapak Presiden atau siapapun yang mendampingi beliau saat ini. Kita kan hanya sebatas berpendapat, siapa tahu berguna. Terutama dalam hal ini yang kami ingin sampaikan adalah Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN, yang dimana Kementerian BUMN diharapkan bisa membantu mendongkrak sumber pendapatan negeri kita untuk mengangkat APBN kita yang masih kecil itu. Karena APBN kita sangat kecil dibanding negara-negara luar. Sekian, terima kasih.